Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman, pertanyaan lagi. Bang, apa sebenarnya faktor utama supaya video kita ini mendapatkan rekomendasi secara terus-menerus? Ini nanti yang akan kita bahas. Karena videomu begini, kenapa kok videomu ada yang sepi, ada yang rame, kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame. Kadang-kadang ada yang meledak, kadang-kadang nggak ada penontonnya sama sekali. Terus solusinya bagaimana Bang? Ini nanti akan kita bahas. Oke, ini akhir tahun ya. Mendekati 2025. Yang belum monet dan pengen monet ataupun mungkin yang subscribernya masih kurang 1000 atau masih kurang 500, gabung member VIP. Nanti subscriber sebisa mungkin akan saya carikan bagaimana caranya supaya subscriber teman-teman itu terpenuhi dan fokus di pembuatan video. Ingat, fokus di pembuatan video ya. Untuk menjadi member VIP itu hanya sekali bayar 500.000. Nomornya ada di kolom komentar yang saya kasih pin. Kalau untuk member reguler di sana juga banyak sekali video yang bisa teman-teman tonton yang hanya bisa diakses oleh khusus member reguler. Itu 50.000 cuma di fitur gabung. Oke, sekali lagi itu hanya sekali bayar. Kecuali yang reguler itu biasanya karena ketentuan dari YouTube ya, bisa diperpanjang bisa enggak, tergantung dari teman-teman sendiri. Bagi yang kurang subscribernya. Dan bagi, ini pahami bahasa saya, pahami kata-kata saya. Bagi teman-teman yang sudah monet dan itu merasa viewmu sepi, setelah itu yang diomongin adalah jam tayang saja. Buat apa jam tayang? Untuk monet itu kan hanya 1000 subscriber 4000 jam tayang atau 500 subscriber 3000 jam tayang. Jadi kalau sudah monet yang dipikirkan jam tayang aja, bantu jam tayang bang, bantu jam tayang bang. Buat apa longor? Tetap aja jam tayang yang diurusin. Fokus di upload video, ya, fokus di upload video. Videomu sekali lagi tidak harus bagus dalam segi visual, tetapi setidaknya ada isinya, ya, ada isinya. Oke, kita ke poin yang kita bahas di depan tadi. Faktor utama yang mempengaruhi rekomendasi video, kenapa kok videomu kadang-kadang ada yang sepi, ada yang rame, setelah itu sepi banget, meledak. Faktor utama dari sebuah video sepi atau ramenya dan faktor utama videomu mendapatkan rekomendasi itu siapa? Yang paling utama adalah penontonmu. Ya, penontonmu. Yang membuat videomu direkomendasikan itu adalah penontonmu. Rekomendasi itu bukan milik konten kreator. Tapi rekomendasi itu berdasarkan penontonmu. Artinya sebelum nonton videomu, penontonmu itu nonton videonya siapa? Ya, nonton videonya siapa? Kalau sebelum nonton videomu, itu penontonmu itu nonton channel-channel kecil, ya otomatis videomu itu akan direkomendasikan ke channel kecil juga. Channelmu masih kecil, direkomendasikan ke channel yang masih kecil. Subscribermu masih 500, setelah itu videomu direkomendasikan ke video yang subscribernya di bawah 1000 juga. Nah, dengan subscriber 500, penontonmu paling mentok 100. Dengan subscriber 1000, penontonmu paling mentok 150. Dan itu stuck di sana. Jadi artinya apa? Rekomendasi itu adalah faktor utamanya dari penonton. Sebelum nonton videomu, itu penontonmu nonton videonya siapa? Kalau penontonmu nonton videonya besar, video channel besar, secara otomatis juga videomu bakal direkomendasikan ke channel besar. Kalau videomu sebelum nonton videomu dan setelah nonton videomu itu penontonmu nonton video channel kecil, ya perkembangan channelmu itu juga akan sedikit terhambat. Makanya saya bilang, ya, setelah mendapatkan 1000 subscriber, itu polanya sudah beda. Pola tontonmu sudah beda kalau memang teman-teman masih menerapkan sistem saling mengenalkan channel masing-masing. Channelmu belum terkenal, oke, supaya sedikit dikenal, kamu harus nonton videonya sesama pemula dulu. Nggak mungkin channel besar akan nonton videomu, nggak ada cerita itu. Kalaupun ada cerita, videomu harus lebih menarik daripada channel besar itu. Jadi nggak usah sok-sokan. Ya, belajar kata channel besar, kata tutorial channel besar itu nggak ada hubungannya mas
Kalau nonton channel besar, setelah itu nonton channel kecil, videomu bakalan direkomendasikan ke channel kecil. Itu tutorial ngawur. Ya supaya channel besar tersebut kenapa? Tetap dapat panggung. Ya, faktor utama dari videomu direkomendasikan atau tidak itu tergantung dari penontonmu. Kalau penontonmu itu sering nonton channel besar terus nonton channelmu, ya otomatis videomu bakalan mendapatkan rekomendasi dari channel besar tersebut. Kalau bilang nggak ada, setelah itu kamu setelah nonton channelmu, habis itu nonton channel besar lagi, ya otomatis videomu akan berderet dengan channel besar. Ya, terus caranya gimana bang? Kalau kamu sering nonton channel besar, sedangkan kamu nonton channel kecil, channel besar nggak mungkin nonton channelmu. Mimpi. Ya, kalaupun nonton channelmu tadi juga sudah saya bilang, videomu harus lebih bagus daripada channel besar tersebut. Kira-kira mungkin nggak videomu lebih bagus dari channel besar? Mimpi. Ya, channel besar sudah pernah jungkir balik, sudah pernah seperti kamu. Nah, kamu kan belum pernah menjadi channel besar. Belum pernah mendapatkan view mungkin 1 juta atau mungkin 100.000. Setelah itu yang komen di kolom komentar lebih ratusan. Kan belum pernah. Terus kamu nonton channel besar aja, nggak mau memperkenalkan channel kecil, ya mimpi. Itu salah satu faktornya. Terus apalagi? Tergantung juga sama tren musiman. Ya, tren musiman itu di YouTube itu ada dan itu penting. Saya ambil contoh, videomu yang berhubungan dengan masak-masak. Kenapa kok videomu tiba-tiba meledak terus setelah itu sepi lagi? Karena mungkin saat viewmu mendapatkan sedikit lebih banyak dari video biasanya, atau mungkin ada videomu yang bahkan meledak, itu artinya memang musimnya lagi mungkin musim kurban, orang lagi banyak. Gimana cara masak-masak daging yang kamu dapatkan, mau hari raya, kamu punya resep yang sedikit unik, sedikit berbeda, walaupun bahannya sama, itu tren musiman bos. Tapi setelah itu nanti tidak musimnya lagi, videomu bakalan sepi lagi. Kecuali kamu bisa menyesuaikan dengan tren yang sekarang lagi berkembang. Walaupun channelmu masak-masak, sekarang yang tren itu apa? Walaupun mungkin channelmu review makanan, makanan sekarang yang lagi ngetren itu apa? Itu berpengaruh terhadap viewmu. Kamu ngevlog, nge-review, susah ya ngomongnya ya. Nge-review makanan. Setelah itu makanan yang direview makanan jadul aja, yang sudah nggak musim lagi. Ya mungkin hanya sekali aja, agak sedikit ada view-nya saat pertama kali diupload. Tapi setelah itu viewmu bakalan kalah dengan orang yang sedikit mau berpikir sekarang trennya apa. Ya tergantung sama tren musiman. Jadi sudah bisa dimengerti ya. Jadi kalau videomu ada yang sepi, ada yang rame, itu hal wajar bos. Mau sepi, mau tidak, videomu tetap konsepnya itu adalah upload. Konsepnya adalah upload. Jadi pas video rame semangat, pas video sepi kamu malas upload. Bukan begitu mental konten kreator. Sama dengan begini loh, ya. Saat gajimu mungkin ya, bagi yang sudah monet dan pernah kita sama-sama belajar di sini. Saat sudah monet, gajimu mungkin puluhan juta, kamu diem-diem baik kok bos. Tapi giliran gajimu mungkin langsung terjun bebas jadi 3 juta, baru kamu bingung kan? Kurang bersyukur sebenarnya, kurang bersyukur. Sama dengan begini loh, ya. Kamu tiap malam berdoa, ya Allah saya pengen kaya, ya Allah saya pengen kaya. Giliran ada bantuan dari pemerintah, lah kamu mengajukan diri kalau kamu tuh miskin. Rebutan bantuan. Doamu pengen kaya, tapi pas ada bantuan dari pemerintah, maunya kamu miskin. Otakmu kan seperti itu. Ya. Jadi pas viewmu rame, diam-diam saja. Pas viewmu drop, baru teriak-teriak. Kan asu. Jadi mau sepi, mau rame, tetap upload gitu loh. Aja kayak asu. Jadi santai saja. Viewmu rame, ada momen sikat, perbanyak video. Ya giliran gak ada view, tetap upload. Biasa saja gitu loh. Yang perlu dijaga itu yaitu upload dan konsistensi. Gak ada YouTuber gagal tuh, gak ada bos.
Nggak ada cerita ya YouTuber gagal tuh, nggak ada. Yang ada itu YouTuber berhenti upload saat viewmu sepi, lah itu baru ada. Ya, sebagus apapun videomu itu faktornya berpengaruh juga sama tren musiman. Sekarang trennya lagi apa kemarin? Yang gus-gus berbau gus-gus itu lagi masalah. Tren yang membahas dengan gus-gus itu ya view-nya meledak. Tapi di saat sudah mulai adem, ya view-nya biasa-biasa saja. Saat musim politik, trennya politik. Ya semua video, semua channel yang membahas politik itu bakalan naik. Di saat musim politik sudah nggak ada, ya udah sepi lagi. Dan itu nanti 5 tahun yang akan datang, setelah ada pemilu lagi, video yang sekarang ini kamu upload yang berhubungan dengan politik itu bakalan naik lagi. Jadi video 5 tahun kemarin atau 5 tahun yang akan datang, videomu yang sekarang itu masih menghasilkan. Itu loh. Makanya sering saya bilang, perbanyak upload, perbanyak upload. Karena salah satu videomu bakalan terkena tren musiman itu tadi. Bisa dimengerti? Tidak bang, ya udah berhenti upload aja. Sehat selalu, salam buat keluarga. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.